Renungan Umat dengan judul Saling Menopang, berdasar dari bacaan surat Roma pasal 15 ayat 1-4 yang demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan keluarga terdiri dari anggota yang masing-masing memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Baik itu perbedaan secara kepribadian, kemampuan, keinginan, dan yang lainnya. Masing-masing juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Anak sulung, karakter dan kesukaannya bisa berbeda dengan anak yang bungsu. Demikian pula suami dan istri juga memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. Bagaimana supaya kehidupan berkeluarga antara anak, suami, dan istri bisa guyup, hidup berdampingan, yaitu dengan saling menopang. Suami menopang istri, atau kakak menopang adik, begitu sebaliknya. Dalam kehidupan persekutuan orang percaya atau gereja juga terdiri dari beberapa orang dengan berbagai kondisi dan keadaan yang berbeda. Sudah tentu, dalam persekutuan itu setiap anggotanya memiliki kekuatan serta kelemahan yang dipandang dari berbagai sisi. Ada yang kuat secara finansial, ada yang kuat secara pemikiran atau ide, ada yang kuat secara relasi, ada juga yang lemah dalam hal-hal tertentu, dan juga kelemahan serta kekuatan yang lainnya. Keluarga yang satu dengan keluarga yang lain kondisinya berbeda. Bagaimana kehidupan persekutuan itu bisa seiak? Ya tentu juga ada sikap yang diperlukan, yaitu saling menopang satu dengan yang lain. Yang kuat finansial misalnya, menopang yang berkekurangan, yang kehilangan pengharapan, ditopang dengan semangat dan doa dari yang lain. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma terkait dengan bagaimana kehidupan persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Di situ dituliskan bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangannya sendiri. Kondisi jemaat Roma pun terdiri dari setiap orang dengan latar belakang serta kemampuan yang beragam. Ada yang sudah dewasa dalam Kristus atau juga disebut dengan dewasa rohani. Ada juga yang masih mempertahankan tradisi-tradisi hukum Taurat dan yang lainnya. Maka Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan persekutuan yang ideal terjadi ketika masing-masing pribadi hidup saling menopang, di mana yang lemah ditopang, didukung oleh yang kuat. Tidak hanya dukungan secara material,
melainkan dukungan secara moral dan juga spiritual. Rasul Paulus menginginkan adanya toleransi dalam kehidupan jemaat Roma, di mana toleransi ini diwujud nyatakan melalui sikap saling menopang, yaitu yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Orang yang kuat juga diajak untuk bersabar, menanggung kekurangan yang tidak kuat. Dalam hal ini, orang yang kuat diajak untuk berbuat lebih kepada yang lemah, dengan upaya menolong yang lemah dengan dasar sikap yang penuh kasih. Kasih menjadi dasar bagaimana seseorang didorong untuk mengupayakan sikap yang tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi berupaya untuk mencari kesenangan orang lain. Dalam tanda kutip, bukan berarti semua kesenangan orang lain bisa terpenuhi, tetapi bagaimana mengesampingkan kesenangan pribadi untuk kebaikan orang lain. Mengapa Paulus mengajak jemaat bersikap demikian? Merefleksikan bersama terkait dengan tindakan Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kehidupan orang percaya. Kristus pun tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi ia dicerca untuk menyelamatkan kita dari dosa. Rasul Paulus mengutip dari Mazmur 69 ayat 10, sebagaimana dituliskan di ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Lebih lanjut, Paulus menegaskan di ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Hal itu dituliskan supaya setiap orang percaya belajar dari apa yang sudah tertulis, mempelajarinya dan menerapkannya. Melalui teladan Kristus itu, jemaat Roma digerakkan untuk mengimani, menghayati, serta meneladani Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, atau bermasyarakat, tentu masing-masing pribadi memiliki keberadaan serta pergumulan yang berbeda. Sapaan firman Tuhan saat ini mendorong kita semua melihat sekeliling kita, di mana kita berada, untuk menopang keberadaan saudara-saudara kita dengan menghibur, menolong, mendoakan, dan menyemangati mereka. Selamat menghayati. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami boleh bersama-sama menghayati firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat saling menopang satu dengan yang lain. Kepada saudara kami yang sedang berkekurangan, sedih, prihatin, sakit, dan dalam pergumulan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami juga mampu menopang saudara-saudara kami tersebut. Saat ini kami juga mendukung dalam doa untuk jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo yang sedang berduka. Bagi keluarga Ibu Neti wilayah 7, keluarga Bapak Sutriardi wilayah 11, kiranya penghiburan sejati serta kekuatan senantiasa Engkau berikan untuk keluarga-keluarga ini. Jemaat-Mu yang sedang isolasi mandiri, Kau juga berkati, beri semangat dan pemulihan. Bersyukur beberapa di antara saudara-saudara kami sudah dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.
Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk jemaat-Mu dalam segala keberadaan dan pergumulannya. Kiranya semakin Engkau kuatkan dan Engkau tolong agar saudara-saudara kami ini boleh melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati bangsa Indonesia, terlebih dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Untuk program pemerintah, baik itu vaksinasi, bantuan sosial, dan program yang lainnya, berkatilah ya Bapa. Demikian ya Bapa, kiranya Engkau mendengar dan menyempurnakan doa kami ini. Kami percaya pada penyertaan-Mu yang menguatkan kami hari demi hari. Dan kami pun berserah dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.